kabar? Jumpa lagi bersama Ibu Kenok di sini dan kita akan beribadah sekolah minggu, ibadah online saat ini dimanapun adik-adik berada. Ayo kita berdoa. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, sikap doa yang baik, tangan dilipat, tutup mata biar kita konsentrasi mau berdoa, mau berbicara dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat saat ini kami boleh lagi beribadah sekolah minggu secara online, dan kami berdoa kiranya Tuhan Yesus terus memberkati setiap kami anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhirnya kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik anak-anak yang pintar, kita mau menyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Yesus pokok kita caranya. Ada gerakannya, kita nyanyi dengan gerakannya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok, haleluya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, haleluya. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oh, Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya. Oh, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Anak-anak semua, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Yeay, angkat tangan, angkat tangan. Wah. Oke, kita mau nyanyi lagu I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my
in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my. Think about deep, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus cinta semua anak-anak. Kita pun mau mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak, adik-adik semua yang diberkati Tuhan. Kita akan dengar cerita firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kita akan berdoa, semua sikap doa yang baik. Kita akan berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Aba Bapa, kami bersyukur sore hari ini setiap kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Melalui cerita kebenaran firman Tuhan, kami mau terus belajar mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Urapi yang hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kembali lagi jumpa bersama saya Katior. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan
tentang si cantik. Boleh sama-sama bilang si cantik. Oke, sekarang lihat dulu kiri kanan. Mungkin ada mama atau ada kakak perempuan. Silakan disapa ya, bilang gini, hai cantik. Wah, good job semua ya. Kalau yang belum ketemu mama atau ketemu kakak perempuannya sebentar. Kalau ketemu jangan lupa bilang hai cantik. Oke, puji Tuhan. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, bisa diangkat dulu Alkitabnya. Ini Alkitab harus semua sudah pegang ya. Ketika kita beribadah, kita harus selalu membawa Alkitabnya. Karena disinilah firman Tuhan yang bisa kita baca. Oke, silakan buka Alkitabnya di dalam 1 Samuel. 1 Samuel itu ada di perjanjian lama ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-25. 1 Samuel pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Tapi kita tidak akan membacanya. Kita akan dengar, kakak akan ceritakan kisah firman Tuhan ini kepada adik-adik semua. Tapi sudah didapat ayatnya? 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 44. Pada waktu itu ada seorang yang sangat kaya raya dan dia memiliki banyak sekali ternak. Nama orang itu adalah Bapak Nabal. Ini ada ya, Bapak Nabal. Saat itu Bapak Nabal sedang menggunting bulu dombanya. Karena domba-dombanya sangat banyak dan bulunya sudah sangat lebat, dia menggunting satu persatu setiap bulu domba itu. Tapi teman-teman, Nabal ini adalah orang yang sangat jahat. Dia sangat kasar. Sehingga banyak orang di tempat itu sangat takut padanya. Hari itu adalah hari yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena hari itu sang pemilik rumah akan menerima tamu-tamu yang datang dan melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan sangat ramah. Kemudian akan bersukacita bersama-sama dengan mereka. Pada suatu kali, saat itu Daud tinggal di dekat dengan rumah Nabal. Dan Daud turut serta dalam menjaga setiap ternak-ternak dari Nabal. Sehingga pada suatu hari, Daud menyuruh seorang pasukannya untuk pergi menemui Nabal. Saat pasukannya pergi menemui Nabal, dia pergi dan menemui Nabal. Ini mereka. Mereka bertemu, kemudian pasukan ini bilang, ada salam Pak dari Bapak Daud. Kemudian Nabal ini karena dia orangnya sangat kasar, dia anaknya sangat arogan, dia orangnya sangat jahat, dia malah menghina pasukan ini. Dia tidak hanya menghina pasukan ini, dia juga menghina Daud. Wah, jahat sekali ya. Padahal Daud sudah membantu, menolong, menjaga ternak-ternaknya. Tapi kok Bapak Nabal jahat sekali ya. Kemudian pasukan ini, prajurit ini pergi kembali dan menemui Daud. Dia sampaikan semua perkataan dari Nabal itu kepada Daud. Wah, siapa yang tidak marah? Sudah diberikan kebaikan, tapi dibalas dengan kejahatan. Saat itu, Daud pun memanggil seluruh pasukannya untuk pergi dan membalas penghinaan dari Nabal. Karena Daud tidak terima. Kenapa saya sudah berbuat baik, tapi kok Nabal jahat sekali ya? Kemudian berita ini sampai di telinga istri dari Nabal. Siapakah istri dari Nabal? Istri dari Nabal adalah Abigail, si cantik. Si cantik inilah yang akan kita belajar dari dia. Si cantik mendengar dari para pegawainya. Pegawainya bilang, ibu, itu Bapak Nabal menghina Daud. Padahal Daud sudah sangat baik. Dia menjaga ternak-ternak kita. Tapi Bapak Nabal menghina mereka. Kemudian sekarang saya mendengar bahwa pasukan dari Daud itu akan datang dan menyerang kita. Wow. Abigail sangat terkejut. Abigail pun mulai berpikir, bagaimana ini? Kalau sampai Daud dan pasukannya menyerang rumah kami, bagaimana ini? Pasti habis semua.
Akhirnya Abigail berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya harus bertindak. Kemudian dia mengambil begitu banyak barang. Disuruhnya lah semua pegawai-pegawainya untuk mengambil barang-barang seperti bahan makanan, seperti bahan minuman, apa saja yang ada di rumahnya untuk dibawa. Kemudian mereka naikkan ke keledai dan dibawa kepada Daud tanpa sepengetahuan Nabal, teman-teman. Jadi Abigail ini membawa barang-barang untuk diberikan kepada Daud karena dia tahu kalau dia tidak pergi meminta maaf kepada Daud, bisa-bisa Daud datang dan menghancurkan rumahnya. Lalu Abigail pergi. Dia pergi bersama dengan pegawainya dan menemui Daud. Saat dia menemui Daud, dia tersungkur. Bapak Daud, ampunilah kami. Memang suami saya itu Nabal itu karakternya seperti itu. Dia jahat, dia kasar. Lalu Daud bingung dengan perilaku dari Abigail. Kenapa ini? Lalu Abigail memutar otaknya lagi. Duh, bagaimana ya? Bagaimana supaya Bapak Daud ini bisa menerima permintaan maaf mereka? Lalu Abigail bilang, sudahlah Pak Daud, tidak usah mencemarkan tanganmu, tidak usah bersusah-susah untuk balas dendam kepada suamiku Nabal. Kenapa? Karena dia pasti akan menerima semua kejahatannya. Apa yang dia buat dia pasti terima. Tidak usah Bapak capek-capek untuk bertindak atas dia, karena Tuhan pasti melihat setiap kelakuannya. Kelakuan yang jahat pasti Tuhan melihatnya. Kemudian Daud mulai berpikir, oh benar juga ya, buat apa saya harus capek-capek? Lalu Daud mengatakan, baiklah, aku akan memberi maaf kepada kamu dan aku tidak akan menyerang keluargamu. Wah, Abigail sangat senang. Abigail pun pulang bersama dengan pegawainya dengan hati senang. Saat dia tiba di rumah, dia melihat Nabal sedang berpesta. Dia seperti tidak merasa susah. Padahal kan Daud, orang yang sangat hebat ini, tadi mau menyerang keluarga mereka. Tapi kok Nabal seperti orang biasa-biasa saja ya. Seperti tidak ada masalah seperti itu. Teman-teman tahu, saat Abigail datang dan menyampaikan kepada Nabal, aku sudah meminta maaf kepada Daud. Wah, Nabal kaget. Saat Nabal kaget, dia terkena serangan jantung. Dia pun meninggal. Wah, inilah akhir dari seorang yang sangat jahat. Makanya teman-teman harus bersikap baik supaya jangan seperti Bapak Nabal ini. Dia jahat, kemudian dia kaget sendiri. Saat dia kaget, dia meninggal. Wah, kasihan sekali ya. Jadi teman-teman, Abigail sudah melakukan bagiannya. Dia sudah membela keluarganya. Tapi memang karena kesalahan Nabal lah, kesalahan Bapak Nabal inilah yang membuat akhirnya dia meninggal. Dia yang susah sendiri. Nah, kita belajar dari Abigail. Abigail, dia berusaha membela keluarganya. Dia membela keluarganya dengan cara yang baik. Kan ada tuh ya, ada anak-anak kalau misalnya kakak atau adiknya dijahatin orang. Misalnya ada orang lain dari luar yang marah-marah kepada adik. Langsung nih, mana tuh, biar saya pukul dia. Tidak seperti itu. Kalau ada orang yang berniat jahat kepada keluarga kita, atau ada yang ingin menyerang keluarga kita, atau ada yang menghina keluarga kita harus bertindak yang baik. Kita boleh membela, tapi membela dengan sikap yang baik. Dari kisah ini kita belajar untuk saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, bayangkan kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang bertengkar dengan orang lain. Teman-teman bisa memikirkan hal baik ya.
kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk menolong mereka. Ingat, tidak dengan cara yang kasar, tidak juga dengan cara yang menantang, tidak seperti itu. Pikirkanlah cara yang terbaik seperti yang Abigail lakukan. Dia adalah perempuan yang sangat cantik dan dia juga pintar. Oke, boleh kasih tepuk tangannya. Good job, anak-anak yang hebat sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang si cantik Abigail. Hari ini ada ayat hafalannya ya, untuk minggu depan bisa sama-sama diucapkan. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Buka sama-sama ya di Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-31. Ayo kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kita baca sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ibu akan tunjukkan gerakannya. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bisa? Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, sekali lagi yang terakhir. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Good job. Ibu punya lembar tugas untuk semua teman-teman di rumah bisa kerjakan. Di sini ada bentuk hati. Kemudian hati ini teman-teman bisa tempel dengan gambar keluarga. Kalau ada teman-teman yang punya foto keluarga papa, mama, adik, kakak, om, tante, silakan pakai ya. Tapi kalau yang tidak ada bisa pakai yang ini. Silakan ditempel di bentuk hati ini seperti ini. Oke, ditempel seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Setelah ditempel, jangan lupa tempel lagi tulisan I love my family. Seperti ini. Iya. I love my family di bawahnya. Nanti jadinya seperti ini. I love my family. Oke, sudah? Jangan lupa difoto ya. Kemudian bisa minta tolong mama, papa, atau kakak-kakak bisa kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Oke, itu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua kita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari si cantik Abigail yang mempunyai pikiran yang sangat hebat. Dia sangat pintar, dia mau membela keluarganya tapi dengan sikap yang baik.
Tuhan Yesus ajarkan setiap anak-anak Tuhan, setiap kami untuk bisa seperti Abigail yang cantik yang bisa membela keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai setiap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap anak-anak boleh tadahkan tangannya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Dengan memohon berkat yang bersumber dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, terus menyertai, memimpin, memberkati kita dengan limpahnya, mulai dari sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Berkat ajaib luar biasa kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama lagi bersama dengan Maranatha Kids. Ayo ajak teman-teman, saudara, semua kita, anak-anak Tuhan tetap beribadah. Walaupun kita beribadah dari rumah. Tidak usah sedih ya, kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Sampai jumpa.